Kita akan membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 mulai dibaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 dibaca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya membacanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dengan judul Ananias dan Safira. Demikian tertulis. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, dialah firman kehidupan dan kebenaran. Kita dengar pujian. Saya memulai dengan mengajak kita untuk mari bersyukur. Selalu ada bagian yang bisa kita syukuri, dan kita tidak pernah menemukan alasan untuk tidak bersyukur kendati pagi ini ada hujan badai. Tuhan memelihara kita dalam kasih setia-Nya. Dan yang kedua, makasih banyak untuk kesempatan melayani untuk pertama kalinya di tempat ini. Rasanya saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. So ada kok di warta. Pastinya saya seorang kepala KGPM. Saya dihubungi oleh Tua Ibu Susan untuk boleh ada di sini, dan Tuhan berkenan hari ini. Dan sekarang sedang melayani KGPM Sidang Anugerah Malayan. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu grup band populer Peter Pan yang so berganti nama kan. Vokalisnya adalah Ariel.
punya banyak lagu yang pernah hits di zamannya, dan bahkan lagu-lagu mereka masih tetap diingat, didengar, dan dinyanyikan. Salah satunya adalah lagu yang berjudul Buka Topeng. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, kan kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Itu ya. Apa iyo yang pernah muda di era 2003 harusnya tahu lagu ini? Ya, inti dan makna dari lagu ini adalah sesungguhnya sedang bicara tentang dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Kalau orang-orang pelajari DP lirik awalnya, upaya untuk menutupi wajah asli. Kalau di era sekarang kita bisa dengan mudahnya, tidak perlu pakai topeng lagi sebetulnya. Cukup aplikasi, kita bisa dari yang fasum jadi fasum sekali. Tidak ada yang bisa, itu betulan. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa menurut gambarnya. Kadang overmark dari hidungnya terlalu tinggi, boleh jadi menjulang tinggi karena aplikasi. Kita tidak begitu kesulitan untuk menutupi wajah asli kita. Maka apa kaitan buka topeng dengan integritas diri yang kemudian dipilih untuk menjadi tema ibadah dan perenungan kita pada hari ini? Karena kita berjumpa dengan pasutri. Ini kisah saya yakin dari sekolah minggu. Ananias dan Safira yang pakai topeng dengan sadar dan sengaja berkonspirasi, diam-diam bersepakat untuk menutupi nilai kejujuran dan kebenaran. Teks kita bicara itu hari ini. Padahal dari nama mereka sebetulnya dope nama bagus sekali di arti itu. Ananias itu artinya Allah mengasihani, Allah bermurah hati. Belum Safira, sampai ada nama Safira di sini. Artinya adalah indah, elok, cantik bersinar. Itu Safira. Tapi faktanya apa yang mereka lakukan? Mereka terjebak pada apa yang namanya dusta dan kemunafikan. Ini yang di warta pakai istilah hipokrisi. Dunia tipu-tipu, banyak dari pura-pura. Ini kaitan dengan penjualan sebidang tanah. Pasutri ini bersepakat untuk menahan sebagian hasil penjualan, mungkin 5M, tapi yang diserahkan kepada para rasul 1 miliar. Apakah ini salah? Sebetulnya tidak. Karena konteks jemaat mula-mula tidak ada hukum, tidak ada prasyarat yang diatur kalau mau menjual hak milik harus menyerahkan seluruhnya. Tidak ada. Bahwa gaya persekutuan jemaat mula-mula dalam kekuatan berbagi yang luar biasa, tapi itu dilakukan dalam keikhlasan, kerelaan, dan bukan karena paksaan. Dan sebetulnya tidak ada sanksi untuk itu.
sesungguhnya apa yang salah dari mereka? Kekeliruan apa yang mereka lakukan? Yang salah ialah terdapat ketidakjujuran. Bilang Joko, dalam 5 miliar. Mari kita mau kasih sama dengan Yusuf dalam teks sebelumnya. Dia kasih sama orang cuma mau kasih begini, nih. Jadi baik-baik yang bawa perpuluhan di gereja, perpuluhan 1 juta. Padahal pendapatan per bulannya adalah 15 juta. Jangan bilang perpuluhan. Karena di situ ada nilai ketidakjujuran. Ada narasi yang berdusta di sana. Ada pengakuan yang jauh dari kebenaran oleh Ananias dan disempurnakan oleh istrinya Safira 3 jam kemudian, sebagaimana teks kita pada hari ini. Ada ruang di mana Safira sebetulnya diberi kesempatan untuk mengaku, bilang jujur, tapi pilihan Safira memang berdua besar sekali. Memilih untuk tetap saja dengan narasi dosanya. Maka yang terjadi adalah bahwa mereka menerima konsekuensinya. Semua pertanyaan besar siapa begitu? Mengapa mereka melakukannya? Mereka bertumbuh dalam persekutuan jemaat mula-mula di mana Roh Kudus yang pegang kendali semua gerak dan aktivitas pelayanan, bahkan satu persatu anggota persekutuan jemaat mula-mula itu benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Harusnya. Kenapa jadi begitu? Karena rupanya Ananias maupun Safira membiarkan naluri mereka yang akan sebetulnya menuntun mereka kepada kebenaran, tetapi mereka memberi ruang. Bukan lagi Roh Kudus yang menempati ruang hati dan naluri mereka, melainkan kuasa iblis, sebagaimana catatan hari ini. Dorang kasih tahu bahwa itu dia soal. Untuk kemudian suara hati mereka, batin yang akan mengarahkan mereka kepada nilai-nilai integritas diri yang bernama kejujuran, kesetiaan dan kebenaran, tetapi kemudian membelok karena ruang kosong itu sengaja diberikan kepada kuasa iblis. Hati-hati dengan ruang kosong, karena konsekuensinya bahaya. Tuhan sangat marah ternyata dengan orang bilang pambah bocah, pambah besar. Karena itu hari ini saya sangat yakin bahwa tidak ada di antara kita yang sedang menghidupi roh Ananias dan Safira. Tidak ada. Tidak ada yang sedang pakai topeng. Ya. Tidak ada yang hidup dan membangun dunia tipu-tipu itu. Baku kaling dari pura-pura. Karena kalau sudah dunia tipu-tipu, dia akan dorong untuk menuju ke dunia siku-siku. Baku tambah dari dunia aku. Kira-kira yang biasa akan membuat kita bisa menutupi wajah asli kita. Dunia cucu-cucu tuh. DP cucu le, DP sedap bukan dari muka kan. DP cucu le, dia sedap dari belakang. Itu tuh dunia tipu-tipu. Di muka dia tertawa, padahal dia di belakang bersiap-siap untuk bercucu.
di muka sama senyum anjing dulu. Karena anjing itu persiapan untuk menggigit adalah dia kasih keluar dari gigi. Tertawa, padahal dia sedang bersiap untuk menggigit. Mana di muka-muka ini tidak ada yang sedang pakai topeng. Meski kita sungguh sadar bahwa selalu ada ruang yang dapat saja memberi kita ruang dan menyeret kita untuk ada di dunia tipu-tipu itu, yang meninggalkan integritas diri kita, di mana ada saat ucapan kita tidak selaras dengan apa yang kita lakukan. Selalu ada saja godaan untuk bisa lip service, cuma manis di bibir. Hari ini kita diajar, kita diingatkan, awas. Anak sekolah minggu lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, karena mata Tuhan melihat. So itu Mazmur bilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Bahkan di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Bersembunyi di mana pun Tuhan yang melihat. Karena itu kalau ulama bilang, orang boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kepada manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa kita tipu dengan cara. Karena itu panggilan hidup beriman kita, biarlah kita pulang dengan komitmen baru lagi. Untuk apa? Menjaga nurani ini, supaya tetap dituntun oleh kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Waktu semua suka berpura-pura, manis-manis supaya pimpinan sana, Roh Kudus yang sanggup membawa kita lagi. Karena nurani tidak akan pernah menuntun kita kepada ketidakjujuran, kepada dosa. DP soal ini nurani sampai ada kuasa Roh Kudus atau kuasa iblis atau kegelapan. Maka dengan demikian saya yakin kita dalam komitmen baru untuk kita tidak akan pernah tunggal apalagi jual integritas diri kita untuk alasan apapun. Apakah untuk keuntungan yang banyak di dunia kerja ini? Apakah untuk jabatan dan posisi-posisi yang sedang kita kejar, yang kadang sangat menggoda dan menggiurkan, untuk meninggalkan integritas diri kita? Kalau dunia tipu-tipu soba-koba, mungkin susah diikan apa orang. Ingatlah seruan Petrus kepada Safira, bertobat. Tuhan memberi kita kesempatan seperti kesempatan yang Dia berikan kepada Safira. Persoalannya adalah apakah kita menggunakan kesempatan itu? Stop pakai topeng, siksa itu tamat. Stop baca, stop dusta. Karena DP sana tidak lama, DP susah selama-lamanya. Tetaplah menjaga nilai kejujuran dan kebenaran itu. Itu asli-asli Jo, tidak usah pakai topeng. Karena Pak ini dinas PU juga sering berkonsentrasi bikin jalan kan.
urus-urus aspal. Oh, baik-baik kok jadi rupa aspal asli tapi palsu. Iya. Cukupnya bikin lebih jalan jadi bagus pakai aspal. Tapi kaitan dengan integritas diri tidak boleh. Lakukan segala sesuatu bukan untuk orang lain terkesan pimpinan senang, bukan. Tetapi apa kata Tuhan tentang hidup kita, tentang apa yang kita lakukan, maka kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa dengan wajah asli kita, tertuntun oleh nurani kita, kita pilih yang baik, yang jujur dan benar dalam berkarya, di tengah pekerjaan, dalam keluarga, tapi juga mungkin dalam pelayanan kita masing-masing di tempat di mana Tuhan menghadirkan kita. Saya boleh mengakhiri dengan pantun. Setelah ini tinggal di pantun. Jangan lupa cakepnya. Burung Raja Wali melambung bebas, bersama perkutut dan merpati. Satukan hati, bangun integritas, dinas PU pasti diberkati. Amin.